Terima kasih Tuhan Yesus, untuk selalu Engkau memberikan kesempatan bagi setiap kami, untuk kami boleh berada semuanya kami di tempat ini. Semuanya hanya karena kasih dan anugerah Tuhan yang besar bagi kami. Ajar kami untuk kami tetap terus menghargai kebaikan, kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan bertumbuh terus menjadi wanita-wanita, hamba-hamba Tuhan yang semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan, kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kami yang boleh memberkati ibadah pada pagi hari ini. Bapa, berbicaralah bagi kami semua. Kiranya ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, mengurapi, melawat setiap kami. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu kebenaran firman-Mu. Karena tidak ada satu orang pun yang benar di tempat ini, hanya Engkau seorang saja. Terima kasih Bapa, berbicaralah bagi setiap kami. Kami siap untuk diubahkan menjadi pribadi yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Mari kita semua yang siap mendengarkan kebenaran firman, sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya, silakan duduk. Hari ini saya diberikan tema tentang perumpamaan tentang anak yang hilang, ya. Hari ini mari kita belajar dengan tema makna kasih Natal bagi orang percaya. Hari ini wanita di tempat ini merayakan Natal, ya. Yuk kita sama-sama buka di dalam Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai 32, ya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Kita baca ayat 11. Saya baca ayat yang ganjil. Bapak Ibu boleh bantu saya baca yang genap, kita baca bergantian. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Iya, kita stop dulu sampai di sana. Apa sih makna Natal bagi orang percaya? Yang pertama, saudara, kasih itu tidak berbatas. Amin. Barusan kita membaca dari perikop anak yang hilang ini. Bagaimana ada seorang anak yang datang kepada ayahnya, minta bagian warisan daripada ayahnya. Padahal waktu itu ayahnya belum meninggal. Kalau kita mau berkata, anak ini ngomong sama ayahnya dengan kata lain gini, ayah, aku gak mau lagi loh, papa aku gak mau lagi loh tinggal sama kamu. Yang aku perlu itu hanya uangmu, yang aku perlu itu warisanmu. Maka berikan warisan yang menjadi bagianku itu kepadaku. Dan kemudian aku gak mau tinggal lagi sama papa. Sudah cukup aku tinggal sama papa. Kira-kira kalau ada anak yang ngomong gitu sama kita, gimana? Sakit hati gitu ya.
Siapa di sini yang pernah merasa ketika anaknya ngomong sedikit agak keras, atau mungkin anaknya menggunakan kata-kata yang terlampau keras, kemudian kita merasa, aduh anakku kok gini ya sama aku. Siapa yang pernah? Oh puji Tuhan, enggak pernah semua ya. Puji Tuhan. Enggak ngaku katanya ibu itu. Pasti semua pernah, karena kita pun sendiri sebagai anak juga pasti sengaja tidak sengaja kita pernah menyakiti hati orang tua kita, betul? Siapa yang tidak pernah nyakitin hati orang tua? Wah ini semua menurut saya semua di sini sudah siap dibawa ke surga ya, karena tidak perlu bertobat lagi, semuanya baik puji Tuhan ya. Nah, ketika anak ini ngomong seperti itu, pasti membuat kalau kita jadi orang tua pasti hati kita tuh terluka, betul? Kita pasti mengharapkan sampai tua kita masih bisa terus hidup bersama dengan anak. Walaupun mungkin sudah tidak serumah ya kalau anak menikah. Kita pasti menginginkan kehidupan keluarga itu sampai selamanya kita menutup mata. Itu yang kita inginkan sebagai orang tua. Tapi ketika ada anak yang berkata, aku gak mau lagi loh tinggal sama papa. Cukup, yang aku perlu hanya hartamu, warisan itu ayo kasihkan, aku pergi. Dan kemudian ketika anak ini sudah mendapatkan warisannya, dia berfoya-foya dan kemudian kehidupannya melarat, uangnya sudah habis, dia kembali lagi kepada ayahnya. Kira-kira, ayo saya tanya lagi. Kalau kita jadi orang tua, lihat anak pulang ke rumah dalam keadaan sudah jadi gembel, kira-kira kita gimana? Kapokmu kapan, gitu ya. Walaupun dalam hati mungkin senang lihat anak, tapi kita ini kebiasaannya selalu apa? Selalu kata-kata yang jelek itu yang keluar. Karena kita merasa ini anak gak tahu diri, ini anak kurang ajar. Kalau misalnya saya tanya, kalau ayah ini sampai marah besar sama anaknya, kira-kira wajar gak? Kita pasti wajar bu, wajar kalau cuma marah. Kalau saya bukan cuma marah lagi. Kalau saya, aduh saya tampar, saya maki, saya ngumpat, mungkin kita seperti itu. Tapi lihat seorang ayah ini, kasihnya itu tidak berbatas. Sehingga apa yang dia lakukan ketika anaknya itu datang, kita baca di dalam ayat ke-20 ya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Lihat ya, ayah itu tergerak oleh belas kasihan. Sehingga apa? Dia itu berlari. Dia tidak menunggu untuk anaknya datang kepada dia. Ketika dia melihat dari jauh anaknya datang, dia berlari, kemudian dia merangkul dan dia mencium anaknya. Dan dikatakan itu semua dilakukannya karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Itu adalah makna Natal bagi kita hari ini saudara. Bahwa kasih itu tidak berbatas. Kasih itu tidak melihat kesalahan orang lain. Dan ketika kita berbicara tentang kasih Natal, kasih yang sempurna mengingatkan kita kepada kasih Kristus. Kasih Kristus, kasih Yesus kepada kita tidak pernah berbatas. Berapa sering kita melukai hati Tuhan. Bahkan setiap hari kita masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Baik kita sengaja atau tidak sengaja. Tetapi kasih Tuhan itu tidak pernah pergi daripada kehidupan kita. Amin. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, kasih Tuhan itu tidak bisa dipisahkan kepada kita. Karena apa? Kasih Tuhan itu sempurna. Nah hari ini kita mau belajar. Kalau kita tahu kasih Tuhan itu sempurna, kasih Tuhan itu utuh bulat kepada kita, kita tidak perlu meragukan kasih Tuhan kepada kita. Tetapi apakah kasih kita kepada Tuhan adalah juga kasih yang sama? Seringkali kita sebagai orang percaya kita mudah untuk kita mengatakan saya mengasihi engkau Tuhan dalam ibadah seperti ini. Ketika kita memuji, ketika kita menyembah Tuhan, kita mengangkat Tuhan, kita berkata Tuhan aku mengasihi engkau. Tetapi apakah ketika kita mengalami masalah, ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kehidupan perekonomianmu tidak diberkati oleh Tuhan, ketika engkau mengalami sakit, penyakit, ketika engkau mengalami pergumulan rumah tangga, ketika engkau punya masalah dengan mertuamu, dengan suamimu, dengan anakmu, apakah engkau masih bisa mengasihi Tuhan sama seperti ketika keadaanmu baik-baik saja? Kasih itu tidak berbatas.
Seharusnya dalam keadaan apapun kita bisa mengasihi Tuhan. Karena kita harus tahu saudara bahwa di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38 dikatakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Apakah dengan kita cukup datang ibadah, kita baca firman setiap hari? Apakah itu menunjukkan kita mengasihi Tuhan? Bagaimana sih mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi? Apa sih yang harus kita lakukan? Kadang-kadang masih banyak loh orang yang masih bingung, tidak mengerti bagaimana sih mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Sebenarnya simpel saudara. Ketika kita mengasihi Tuhan, memberikan segenap hidup ini kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang engkau pikirkan, apapun yang engkau lakukan, pertanyakan, apakah itu menyenangkan hati Tuhan, ataukah itu menyenangkan diri kita sendiri. Amin saudara. Apapun yang kita lakukan, ketika mungkin kita lagi emosi, kita marah, ketika kita melontarkan amarah kita harus berpikir, apakah ketika aku marah terhadap seseorang, itu menyenangkan hati Tuhan enggak? Ketika aku berkata-kata, mungkin dalam senda gurauku, apakah kalimat candaanku itu menyenangkan hati Tuhan atau enggak? Ketika aku melakukan pelayanan, memberikan diriku pelayanan di gereja ini, apakah itu menyenangkan hati Tuhan enggak? Kalau kita rajin pelayanan di gereja, tetapi engkau tidak memperdulikan suami, tidak memperdulikan anak-anakmu, engkau tidak punya waktu lagi bagi keluargamu, saya yakin dan percaya itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Walaupun di gereja semua orang angkat jempol buat kita. Engkau melayani di gereja memang baik, tetapi ketika motivasimu hanya supaya engkau dihargai oleh orang lain, supaya orang lain angkat jempol buat kita, maka itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Kasih itu tidak berbatas. Bagaimana kita mengasihi orang lain? Mudah bagi kita untuk mengasihi orang ketika orang itu juga mengasihi kita. Malah banyak sekali orang-orang itu berkata, Bu, orang Kristen saat ini kok bisa ya mengasihi orang lain hanya dilihat kalau orang lain itu mendatangkan keuntungan atau tidak. Mari kita pertanyakan kepada diri kita sendiri. Mungkin hari ini kita bisa mengasihi orang lain itu lebih daripada yang dulu-dulu. Sekarang saya lebih mengasihi si A. Karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh si A ini sesuai dengan ekspektasi kita. Tetapi jikalau orang itu melakukan segala sesuatu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, apakah kita masih bisa mengasihi dia? Ataukah kita berkata, sudahlah, tidak perlu bergaul dengan dia. Percuma, nggak ada untungnya bergaul sama dia. Dia selalu merugikan saya. Saudara, kalau kita mau melihat kembali kepada kasih Tuhan, tidak ada satupun yang bisa kita lakukan untuk membuat Tuhan itu lebih mengasihi kita. Karena apa? Karena kasihnya itu sudah sempurna. Saudara mau baca Alkitab, firman Tuhan dari pagi sampai malam 1 kali 24 jam. Bu, saya tidak tidur, saya tidak makan, saya tidak minum selama 3 hari. Saya baca firman Tuhan. Tidak membuat Tuhan lebih mengasihi saudara. Saudara mau puasa 1 tahun penuh, tidak membuat Tuhan itu lebih mengasihi saudara. Tetapi jikalau saudara rajin membaca firman, saudara rajin untuk berdoa menyembah Tuhan, saudara rajin beribadah dengan motivasi iman yang benar, itu menunjukkan bahwa saudara lebih mengasihi Tuhan daripada dulu. Amin saudara. Mari kita belajar mengasihi tanpa batas, itu mengasihi tanpa ekspektasi apapun. Apapun yang dilakukan oleh orang itu sebenarnya kasih itu tidak pernah boleh pergi daripada kehidupan kita. Ketika ada orang yang menyakiti kita, kita juga tidak berharap dia mengalami celaka atau apapun. Yang kita harapkan adalah dia itu bertobat. Amin saudara. Senin kemarin saya baru pulang pelayanan dari Riau ya. Sampai di kota Pekanbaru kita harus masih naik jalan darat lagi selama mungkin kurang lebih 2 jam lebih ya. Dan jalannya itu batu-batuan.
Dan puji Tuhan selama bulan Desember, gembala di sana berkata, puji Tuhan loh Bu Debbie, ini mujizat. Karena selama bulan Desember belum ada hujan sama sekali. Kalau sudah hujan, Ibu pasti tidak bisa sampai di tempat kami, di gereja kami. Dan gereja di sana gerejanya bagus ya. Dan saya melihat bahwa kami pada waktu itu baru bertemu ya dengan gembala, dengan pengerja, dengan jemaat. Tetapi kami boleh melihat bagaimana mereka semua menyambut kami dengan sukacita. Kami bisa akrab, kami bisa makan bersama. Makannya itu sudah tidak pakai sendok, ada sendok garpu, tapi kami bilang, udahlah gak usah pakai sendok garpu, muluk ya. Orang Jawa bilang muluk. Terus saya bilang, ini kalau di Jawa ngomongnya muluk loh gitu ya. Jadi ada yang kami yang pakai tangan, masih ada yang pakai. Tapi kami bicara, kami bersendagurau, tidak ada batas. Dan di sana saya merasakan itu semua karena kasih Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak saling kenal, baru pertama kali ketemu hanya WA dengan Ibu Gembala ya, dengan Bapak Gembala untuk pelayanan di Riau, pelayanan Natalan. Tapi di sana kami boleh mengalami sukacita yang luar biasa. Karena apa? Di situ ada kasih Tuhan yang tidak berbatas. Amin saudara. Kasih yang tidak berbatas itu tidak menghakimi dosa. Tetapi ketika kita melihat ada seseorang yang jatuh di dalam dosa, kita tidak menghakimi dosanya. Tetapi apa yang kita pikirkan itu apa ya yang bisa aku lakukan supaya membawa dia kembali kepada jalan kebenaran. Amin saudara. Kasih itu adalah anugerah yang kita berikan kepada orang lain agar orang itu mempunyai kesempatan untuk bertobat. Kalau saudara ada suami, ada anak-anak yang saat ini belum ikut Tuhan, ataupun mereka sudah ikut Tuhan tapi kemudian mereka melakukan kesalahan, engkau tidak memberikan batasan. Oke, kali ini aku maafin ya, tapi ingat sudah 1 kali, tidak ada kedua kali, begitu kan? Saya dulu juga begitu, ketika saya belum bertobat, ada orang yang bersalah kepada saya kasih hitungan. Oke, 1 masih oke. 2 kali masih saya maafin. 3 kali saya coret dari buku kehidupan saya. Itu yang saya lakukan. Dan saya pikir itu benar. Karena apa? Salah dia kok, bukan salah saya. Saya sudah memberikan kesempatan buat dia. Tapi dia sendiri yang tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik. Itu yang saya katakan. Tetapi itu adalah ajaran dunia. Kasih Tuhan yang sempurna tidak seperti itu. Kasih Tuhan itu tidak berbatas. Kasih yang tidak berbatas tidak memberikan hitungan 1, 2, 3, 4 kali, 5 kali. Tetapi berapa kali orang itu jatuh. Engkau memberikan kesempatan, engkau berikan dia pengampunan dan berikan dia kesempatan untuk dia bangkit kembali. Karena kasih yang tidak berbatas itu tidak melihat dosanya orang, tetapi yang dia lihat bagaimana kasih Kristus yang sudah aku terima di dalam hidupku boleh aku bagikan kepada dia. Sehingga ketika aku membagikan kasih Kristus, itulah yang membuat dia bisa berubah keluar daripada lumpur dosanya. Amin saudara. Tapi kadang-kadang kita berkata gini, Bu, tapi kebangetan loh dia, ya, kebangetan loh dia. Apa yang dia lakukan itu sudah terlampau menyakiti hati saya. Mari kita belajar dari cara pandang Yesus. Kasih yang tidak berbatas itu ketika engkau merasakan sakit hati yang amat sangat. Justru disitulah kesempatan saudara untuk mempraktekkan kasih Yesus, kasih yang tidak bersyarat. Amin. Kita lihat Tuhan Yesus ketika ada seorang penjahat di sebelahnya yang mau bertobat. Tuhan tidak pernah berkata, oh tidak bisa, sudah terlambat. Sudah terlanjur di atas kayu salib. Tidak ada lagi waktumu bertobat. I'm sorry. Enggak saudara. Tuhan tidak memberikan batasan waktu. Kenapa kalau Tuhan tidak memberikan batasan-batasan? Mengapa kita memberikan batasan kepada orang lain? Makna Natal tahun ini, mari kita mengingatkan diri kita kembali bahwa kasih itu tidak berbatas. Lihat bapak yang disakiti oleh anaknya, dia minta warisan, dia hidup foya-foya. Tapi ketika dia sudah pulang semuanya habis, dia pulang ke rumah menjumpai bapaknya. Bapaknya menerima dia dengan sukacita. Bapaknya nggak bilang, ngapain lu balik ke sini? Uangnya sudah habis toh, ya sudah, bagianmu sudah habis, sudah selesai, udah sana. Enggak. Tapi kasih itu tidak berbatas. Kasih itu menerima keterpurukan orang yang bersalah dan merangkul dia kembali, serta apa yang kita lakukan harus terus menerus menghujani dia dengan kasih Kristus. Amin saudara.
Kasih itu mengangkat orang dari lumpur dosanya. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika terjadi perempuan yang berzina, orang lain mau pukul dia dengan apa? Dengan batu, mau merajam. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan tidak menghukum dia, bukan berarti karena Tuhan tidak membenci dosa. Tuhan itu benci dosa. Dia tidak bisa kompromi dengan dosa. Tuhan tidak mau kompromi dengan dosa. Tetapi dia tetap memberikan kasih yang tidak berbatas. Dia masih memberikan kesempatan kepada perempuan yang berzina itu. Dia hanya berkata, jangan berbuat dosa lagi. Ketika kita melihat ada keluarga kita, entah itu pasangan, entah itu anak, entah itu rekan-rekan pelayan, siapapun orang yang kita kenal, mereka jatuh dalam dosa. Bukan bagian kita untuk mengurusi dosa mereka. Bagian kita adalah memberikan kesempatan, menghujani mereka dengan kasih Kristus. Dan di sanalah engkau menjadi berkat. Di sanalah engkau mempraktekkan yang namanya kasih tanpa syarat. Sehingga orang yang tadi jatuh menerima kasih Kristus. Itu yang akan membuat dia bertobat di dalam kehidupannya. Amin, saudara. Dan kemudian saudara dikatakan dalam Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini yang harus kita lakukan. Apakah kita selama ini sebagai seorang istri sudah mengasihi suami kita seperti diri kita sendiri? Ataukah kita selama ini masih banyak tuntutan kepada suami? Apakah kita mengasihi anak-anak kita sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri? Ataukah kita sudah mengasihi teman-teman kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri? Ketika membaca ayat ini, membacanya itu gampang. Tapi apakah kita sudah mempraktekannya? Sulit, saudara. Dan biasanya kalau dengan orang lain kita tidak banyak ekspektasi. Tapi dengan suami, dengan anak, dengan orang tua, dengan mertua, kita itu banyak tuntutan. Kita itu banyak ekspektasi. Mari kita lihat di hukum yang kedua ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kita belajar dari suster yang bernama Suster Teresa, ya, dari Kalkuta. Dia pernah berkata seperti ini. Jika saya mencintai hingga menyakitkan, maka tidak ada luka. Yang ada itu hanyalah mencintai lebih dalam. Ketika engkau mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri, kadang membuat engkau itu terluka. Karena ketika engkau sudah mengasihi dengan ketulusan, engkau berbuat segala sesuatu yang terbaik buat orang lain. Entah itu pasanganmu, entah itu anakmu, siapapun itu. Tetapi kemudian mereka membalasnya tidak seperti apa yang kita harapkan. Kadang membuat kita terluka. Tetapi Mother Teresa berkata apa? Tidak ada luka. Tetapi yang ada buatku adalah apa? Aku mau mencintai lebih lagi, lebih lagi. Lebih lagi. Dan itulah kasih yang tidak berbatas. Engkau tidak perlu fokus dengan kesalahan orang lain. Tapi ketika orang lain melakukan kesalahan, yang kita lakukan haruslah seperti Mother Teresa. Bagianku adalah untuk mencintai lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Sampai kapan? Sampai waktu kita selesai menutup mata berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga. Amin, saudara. Dan bukan kebetulan di dalam perikop ini dituliskan tentang seorang bapak dengan anak. Menceritakan itulah hubungan antara Yesus dengan kita. Dimanapun kita mau bertobat, kapanpun kita bertobat, Tuhan tidak pernah menolak kita. Dan itulah seharusnya yang terjadi di dalam keluarga-keluarga Kristen saat ini. Ketika suamimu berbuat kesalahan, ketika istrimu buat kesalahan, engkau tidak lagi menghitung berapa kali dia menyakiti hatimu. Ketika anakmu lagi berbuat kesalahan, walaupun kemarin dia berkata, iya mam aku sudah kapok, lain kali enggak lagi, ternyata dia masih melakukan lagi. Terimalah mereka dengan sukacita, sama seperti ayah ini melihat anaknya sukacita, dia berlari mendekap dan mencium anaknya. Amin, saudara. Jangan seperti lagu dunia, ada uang abangku sayang, nggak ada uang abangku tendang, ya. Kalau ada yang seperti itu perlu nanti dibaptis ulang sama Bapak Gembala, dan baptisannya mungkin harus lebih lama, 10 menit baru diangkat, ya. Bagaimana kita menjadi seorang ibu? Apakah kita mengasihi anak karena mereka berprestasi?
Apakah kita mengasihi anak kita yang apa? Yang membanggakan kita? Apakah kita mengasihi anak karena anak ini selalu nurut sama kita? Bagaimana dengan anak yang suka memberontak? Bagaimana dengan anak yang suka mengecewakan? Bagaimana dengan anak yang tidak berprestasi? Prestasinya cuma nakal, suka kebut-kebutan gitu ya. Melukai hati kita. Apakah kita punya kasih yang tidak berbatas? Saudara, mari ingat, apapun kondisimu hari ini, kita dipanggil untuk menjadi berkat. Dan tanpa kasih yang tidak berbatas, engkau tidak akan pernah bisa menjadi berkat. Amin, saudara. Mari kita belajar. Kasih yang tidak berbatas itu selalu apa? Menerima orang lain, menerima kesalahan orang lain. Bukan untuk diterima. Kasih yang tak berbatas itu adalah mengerti, bukan untuk dimengerti. Kasih yang tak berbatas itu berbicara tentang berkorban. Bukan engkau mengorbankan orang lain untuk kepentingan dirimu sendiri. Oktober 2011 terjadi gempa di Jepang. Kemudian orang-orang yang menyelamatkan itu mereka memasuki reruntuhan rumah. Mereka mencari apakah masih ada korban yang masih bisa diselamatkan. Ketika mereka memasuki satu reruntuhan rumah, mereka melihat ada seorang ibu yang memeluk anaknya dari atas. Dan kemudian mereka tertimpa bangunan. Setelah ditarik keluar, ternyata ibu ini meninggal, tetapi anaknya itu selamat. Dia apa yang dia lakukan? Itulah kasih yang tidak berbatas. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia hanya memikirkan bagaimana dia menyelamatkan anaknya. Sekalipun ia harus kehilangan nyawanya. Saudara, jangan menunggu situasi yang pelik. Jangan menunggu situasi yang urgent baru kita melakukan hal ini. Saya percaya ketika mungkin itu terjadi kepada kita. Saya percaya seorang bapak, seorang ibu, kita semua akan melakukan hal yang sama. Kita akan melindungi anak kita. Tetapi yang saya mau katakan, jangan menunggu hal yang urgent yang seperti itu dulu. Baru kita, saya mau melindungi anakku. Tetapi lakukanlah itu mulai sekarang, setiap hari, setiap saat. Karena kasih yang tidak berbatas itu juga tidak melihat kapan waktunya. Tetapi engkau melakukannya di setiap saat, di setiap waktu, apapun kondisinya. Amin, saudara. Kasih yang tak berbatas itu berbicara tentang apa? Membantu, bukan untuk kita dibantu. Kasih yang tidak berbatas berbicara apa? Engkau mengampuni berapa kali pun. Yang kita lakukan adalah mengampuni. Gak peduli kita diampuni gak oleh orang lain. Tapi yang mau kita lakukan adalah kita mengampuni. Amin, saudara. Di dalam Filipi 2 ayat 3-5. Coba kita baca. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan apa? Rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan itu? Ayat kelima itu jawabannya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau kasih Yesus sempurna, kalau kasih Yesus itu tidak bersyarat, kalau kasih Yesus itu tidak berbatas, maka kasih yang sudah kita terima daripada Tuhan, itulah juga yang harus kita bagikan buat orang lain dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, makna kasih Natal bagi kita. Kasih itu tidak membuat kita terhilang. Orang yang terhilang dari Tuhan itu bukan hanya orang yang sudah tidak mau ke gereja loh. Tapi kita yang masih duduk di dalam gereja, kita yang masih ibadah, bisa juga loh kita menjadi orang yang terhilang. Ya, mari kita lihat di dalam ayat 28 sampai 30. Ketika anak bungsu ini pulang, ayahnya menyambut. Respon anak sulungnya di dalam ayat yang ke-28.
Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Saudara, kita lihat ya, anak bungsu ini selalu ada bersama dengan bapaknya. Kalau kita baca perikopnya, anak bungsu yang hilang. Tetapi ketika kita membaca ayat ini, ketika saya membaca lagi perikop ini, sebenarnya anak sulung juga anak yang terhilang. Bagaimana kita bisa katakan dia anak yang terhilang? Karena dia tidak merasa bahwa Bapa itu mengasihi dia. Hari ini kita bisa berada di dalam gereja, kita bisa melayani, kita bisa mengangkat tangan, kita bisa membaca kebenaran firman. Engkau diketahui sebagai orang Kristen, tetapi kalau engkau merasa engkau tidak dikasihi oleh Tuhan, engkau sedang terhilang sekalipun engkau ada di dalam gereja. Dan kita lihat anak sulung itu baik ya. Dia adalah anak yang baik. Dia selalu bersama dengan ayahnya. Dia melakukan apa yang ayahnya mau. Dia tidak pergi meninggalkan ayahnya. Dia tidak minta warisan dari ayahnya. Tetapi kita lihat, baik itu belum tentu punya kasih. Baik itu belum tentu punya kasih. Tapi kalau orang yang punya kasih, apa yang dia lakukan akan selalu baik. Amin. Orang yang punya kasih, apa yang dia lakukan itu selalu benar. Yang sulung, karena dia merasa dia sudah berperilaku baik, sehingga dia itu merasa dia punya hak. Untuk apa? Untuk dia dihargai lebih lagi. Untuk dia dihormati lebih lagi. Untuk dia dinilai lebih baik daripada adiknya. Itu yang dia lakukan. Tapi kalau orang yang merasa memang dia benar-benar percaya, dia mengalami dan dia merasakan bahwa Yesus mengasihi dia, maka segala sesuatu yang kita lakukan harusnya apa? Aku melakukan hal ini karena aku mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena aku sudah terlebih dahulu dikasihi. Ada orang lain yang menyakiti kita. Kita mengatakan apa? Aku mengampuni dia. Karena apa? Karena aku mengasihi Tuhan. Aku dikecewakan oleh pasanganku. Aku tetap mau jadi berkat buat pasanganku. Aku tetap mau menjadi penolong. Aku disakiti oleh anakku. Aku tetap mau menjadi mama yang baik. Karena apa? Karena aku mengasihi Tuhan. Kita tidak perlu reward, kita tidak perlu minta penghargaan, kita tidak perlu minta penilaian. Karena apa? Kasih Tuhan yang sempurna itu cukup bagi kita. Kita tidak perlu lagi hal-hal yang lain. Hari-hari ini saudara, kalau kita masih perlu untuk kita sombong menunjukkan seberapa hebat kita, seberapa kaya kita, seberapa hebat kita terkenal, kita belum merasakan kasih Tuhan. Tapi orang yang mengalami kasih Tuhan di dalam hidupnya, dia tidak lagi mencari penilaian dari orang lain. Tetapi satu hal yang cukup, asal hidupku berkenan di hadapan Tuhan. Amin saudara. Kalau kita mengalami kasih Tuhan, hati kita ini loh akan klik sama Tuhan saudara. Dan hati kita itu kalau klik sama Tuhan, itu percayalah kita tidak akan menjadi orang yang terhilang. Kita tidak akan menjadi orang yang suka bersungut-sungut. Kita tidak akan menjadi orang yang suka protes. Tetapi kita akan menjadi orang yang selalu mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena apa? Kita berkata, kasih Yesus sudah cukup bagiku. Karena kasihnya itu sempurna di dalam hidupku. Amin saudara. Orang yang mengalami kasih Tuhan itu, dia tidak akan mencari berkat Tuhan. Jangan seperti anak sulung, dia melakukan yang baik, tetapi dia minta reward kepada ayahnya. Karena apa? Dia tidak merasakan kalau dia dikasihi oleh ayahnya. Sehingga dia berkata, loh Dad, kenapa engkau melakukan hal itu kepada anak bungsumu yang sudah menghabiskan hartamu, memboroskan hartamu untuk hal-hal yang tidak berkenan. Semua hal jahat yang dia lakukan dengan uang ayah. Tapi selama ini aku sudah menjadi anak yang baik.
Papa belum pernah loh buat hal begitu buat aku. Dia minta reward. Dia memposisikan dirinya dengan papanya bukan sebagai bapa dan anak. Tetapi memposisikan dirinya hanya sebagai upahan. Hanya sebagai pegawai dan ayahnya itu bos. Sehingga ayahnya berkata, bukankah semua yang ada padaku itu juga adalah milikmu. Saudara, biarlah kasih Tuhan yang sempurna mengingatkan kepada kita. Kita tidak cari berkat Tuhan. Kita hanya cari pribadi Tuhan. Ketika engkau mendapatkan pribadi Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mendapatkan hati Yesus dalam kehidupan kita. Apa yang punya Tuhan. Apa yang dimiliki oleh Bapa. Itu pun juga menjadi bagian kita. Tetapi saya tidak berbicara tentang berkat jasmani. Yang saya bicarakan adalah apa? Berkat damai, sejahtera, sukacita. Baik di bumi maupun di surga. Amin. Kita harus ingat loh, Tuhan Yesus itu lahir untuk apa? Dia lahir untuk mati. Dia lahir untuk berkorban. Kalau Tuhan melakukan itu bagi kita, mengapa kita masih mau mencari berkat-Nya? Bukankah yang harus kita cari adalah pribadi Tuhan? Bukankah yang harus kita cari adalah hati Tuhan Yesus? Amin. Mari tempatkan diri kita sebagai anak, yaitu apa? Apapun kondisinya, engkau dikasihi Tuhan secara sempurna. Amin. Jangan cemburu saudara. Hari-hari ini banyak loh orang Kristen yang konseling. Bu, saya mau tanya, kenapa itu orang yang tidak kenal Tuhan, itu orang yang menyakiti orang lain, kenapa kehidupannya enak? Mengapa kita membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang fasik saudara? Mari coba kita baca Amsal 24. Amsal 24 ayat 19. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik. Karena apa? Karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. Tetapi kehidupan kita sebagai orang benar yang mengalami kasih Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan. Sekalipun engkau hari ini mengalami penderitaan, sekalipun hari ini engkau disakiti, tapi kehidupanmu juga belum selesai. Satu hari kelak engkau akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus menerima upahmu sebagai orang yang taat dan setia. Amin saudara. Kebahagiaan kita itu bukan di muka bumi ini, tetapi di dunia ini adalah masa persiapan bagi kita untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Amin saudara. Ya. Ketika kita mengalami kasih Tuhan, tidak membuat kita terhilang. Karena apa? Karena kasih yang kita terima daripada Tuhan dan kasih kita kepada Tuhan itu membuat apa? Kita menerima ketetapan-ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini engkau mengalami hal yang gak enak, tapi kalau kita berkata kalau memang itu semua seizin Tuhan, kalau memang itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka aku tidak akan pernah bersungut-sungut. Karena aku tahu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan di dalam kehidupanku. Karena apa? Kasih itu berbicara percaya kepada Tuhan. Kasih itu berbicara kita punya trust yang besar dengan segenap hidup kita kepada Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tidak mungkin melakukan segala sesuatu untuk mencelakai kita. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sekalipun kita mengalami ketidakadilan, engkau akan tetap berkata, Tuhanku adalah Bapa yang adil bagi aku. Mungkin aku saat ini mengalami ketidakadilan di muka bumi ketika aku hidup, tapi satu hari kelak di dalam Yerusalem baru, aku akan menikmatinya bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Itulah yang saya katakan bahwa kasih itu tidak membuat kita terhilang. Dan orang yang terhilang di dalam gereja adalah orang yang suka bersungut-sungut, orang yang kecewa, orang yang iri hati, orang yang cemburu, orang yang tidak berterima kasih kepada Tuhan, orang yang berkata Tuhan engkau tidak adil. Itu adalah orang yang terhilang. Tapi saya percaya kita semua hari ini belajar bahwa ketika kita mengalami kasih Kristus tidak akan membuat kita menjadi orang yang terhilang. Amin. Yang terakhir saudara, bahwa kasih itu menginginkan keselamatan jiwa. Kasih itu menggiring kepada pertobatan. Kita baca di dalam ayat yang ke-24. Ayahnya itu bersukacita.
Ini alasannya, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka apa? Bersukaria. Ayat yang ke-32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Kita harus selalu ingat ya, bahwa kasih Bapa menginginkan pertobatan. Kasih Bapa itu bersukacita ketika terjadi keselamatan jiwa-jiwa. Karena memang Tuhan Yesus, dia datang lahir untuk mati, untuk memberikan keselamatan bagi kita semua. Kita harus ingat makna kasih Natal bagi kita orang percaya. Bahwa kasih itu menginginkan keselamatan jiwa. Kasih itu harus menggiring orang kepada pertobatan. Di dalam Roma 2 ayat 4b dikatakan, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Makna Natal hari ini, apakah kehidupanmu membawa orang kepada pertobatan? Apakah kehidupanmu, di dalam kehidupan kita punya kerinduan untuk melihat jiwa-jiwa itu diselamatkan? Ataukah engkau sudah nyaman dengan posisimu hari ini, sehingga engkau tidak lagi memperhatikan keselamatan jiwa pasanganmu, engkau tidak lagi memperhatikan keselamatan anakmu, engkau tidak lagi memperhatikan keselamatan jiwa dari orang tuamu, dari mertuamu, dari temanmu. Engkau hanya hidup untuk dirimu saja. Engkau hanya berpikir yang penting aku selamat, itu sudah cukup. Tetapi bukankah Tuhan berkata, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Mulailah itu dari keluarga kecil kita. Amin, saudara. Ayah ini bersukacita ketika dia melihat pertobatan dari anak bungsunya, sehingga dia tidak pusing dengan hartanya yang sudah diberikan, yang sudah habis. Dia tidak pusing akan hal itu, saudara. Dan pertobatan itu berbicara tentang apa? Perubahan karakter. Ya, lihat. Ayat 21, anak itu berkata apa? Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai apa? Anak Bapa. Anak ini mengalami perubahan karakter di dalam kehidupannya. Karena apa? Ada kasih Bapa, kasih seorang ayah yang menerima dia kembali. Saudara, kalau kita mau melihat pasangan kita berubah, kita mau melihat anak-anak kita berubah, kita mau melihat orang-orang yang kita kasih berubah, mereka punya perubahan karakter, maka kasihi mereka dengan kasih tanpa syarat. Karena apa? Kasih itu menggiring orang kepada pertobatan. Kasih itu menggiring orang kepada perubahan karakter. Engkau tidak perlu ngomong sama orang itu, engkau harus berubah, kamu tidak boleh begini, kamu begini, begitu. Mereka akan berkata apa? Cerewet. Apalagi sotoy, ya kan? Sok tahu. Tapi yang mari kita lakukan adalah praktekkan kasih itu. Saya percaya ketika kita mempraktekkan kasih, Tuhan itu tidak tinggal diam. Ketika engkau melakukan segala sesuatu dengan kasih, ada kuasa Tuhan yang bekerja, yang mengubah kehidupan orang itu. Orang itu akan berubah ketika dia mengalami kasih Tuhan melalui kehidupan kita buat dirinya. Amin, saudara. Orang yang mengalami kasih Tuhan itu, dia juga akan punya kerinduan untuk apa? Untuk bertobat. Pertobatan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Apakah saat ini kita punya kerinduan untuk saya bertobat setiap harinya? Untuk apa? Kita menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Jangan kemudian semakin tahun jadi semakin buruk, semakin lupa. Sudah dulu rajin ke gereja, ada orang berkata dengan saya itu begini, iya Bu, saya itu Bu dulu rajin ke gereja, saya Bu dulu rajin baca firman, saya Bu dulu, semua yang diomong dulu dan itu bangga, tidak ada gunanya dulu. Mari kita bicara tentang hari ini dan ke depan. Amin, saudara. Punyalah kerinduan untuk apa? Untuk kita memperbaiki diri kita. Engkau harus punya kerinduan untuk apa? Bertobat setiap hari. Sebelum kita menutup mata, mari kita pikirkan apa yang kita lakukan hari ini. Apakah itu lebih baik dari yang kemarin kita lakukan? Kalau belum, mari kita bertobat. Besok lagi lakukan yang lebih baik lagi. Besok pagi lakukan yang lebih baik lagi. Maka ketika kita mengalami pertobatan setiap hari, kita mengalami perubahan karakter,
Orang-orang di sekitarmu akan melihat dan disitulah nanti mereka akan mengikuti jejakmu. Amin, saudara. Jikalau kita mengasihi Tuhan, maka kita tidak akan fokus kepada berkat Tuhan, tetapi kita akan fokus kepada apa? Pembenahan diri sendiri. Dan berkat Tuhan itu akan mengikuti, karena berkat Tuhan itu selalu mengikuti kepala orang benar. Amin. Ada masalah, tidak usah bingung kapan masalah itu selesai. Tetapi gunakan masalah itu untuk apa? Untuk merubah karaktermu. Ada orang yang menyakitimu, engkau belajar. Aku belajar mengampuni. Ada orang yang reseh, engkau berkata apa? Aku belajar untuk sabar. Kemarin saya di lampu merah, lagi lampu merah, ada motor yang berusaha untuk nyalip padahal sedang lampu merah. Dan kemudian karena dia berusaha mau nyalip padahal sudah tidak ada jalan, dia naik di trotoar. Trotoarnya itu landai miring gini. Akhirnya apa? Ketika dia naik di jalanan yang miring, dia kepleset, dia jatuh kena mobil saya. Blak. Saya bilang haleluya. Karena di lampu merah saya cuma minta mbak saya. Karena waktu itu lagi nganter Dogi ke dokter. Saya bilang, mbak coba turun lihat besok enggak karena lampu merah. Mbak saya bilang, oh ada bu sedikit, ya udah bu gimana, ndak apa-apa, sudah naik aja di mobil. Saya cuman tahu mobil saya penyok beret gitu, udah jendela saya buka, saya lihat, saya cuman mau lihat orang itu kayak gimana. Dia dengan santainya ambil sepedanya, taruh kembali helmnya, langsung jalan. Mbak saya bilang, loh bu orang itu ya nggak tahu sopan santun, harusnya kan dia tuh bu ya dia minta maaf kayak apa, enak aja bu langsung dobrus jalan, ancen ya bu. Saya bilang, belajar untuk sabar. Amin. Kalau saya mau ngomel bisa, kepingin memang ngomel. Tapi saya pikir lagi, apa sih untungnya saya ngomel? Justru saya belajar untuk apa? Untuk membuat masalah itu mengubah karakter saya. Untuk apa? Belajar lebih sabar. Menerima segala sesuatu dengan sukacita. Sekalipun mobil itu penyok dan beret. Nanti urusan dengan suami. Lapor. Yang gitu ya. Mobilnya tadi, nah udah saudara, mari kita belajar ya. Coba kita lihat, kalau ada orang yang jatuh, karena ini saya seharusnya kepingin bantu satu orang, tapi saya lihat ibu-ibu semua hari ini sudah cantik, dress code-nya putih, saya tidak sampai hati ya. Cuman mari kita peragakan, kita imajinasi, kalau ada seorang yang jatuh di dalam dosa, dia terpuruk, dia duduk, apa yang harus kita lakukan? Anggap aja di sana itu ada orang ya saudara, dia posisinya lagi jatuh dalam dosa. Apa yang harus kita lakukan? Bukankah yang biasa kita lakukan adalah apa? Kita tuding dia, betul? Memang kamu itu bodoh, siapa suruh kamu berbuat hal seperti itu? Sekarang kamu sudah merasakan kapok, makanya kenapa kamu dari dulu tidak mau dengar? Mama sudah bilang, gitu kan ya. Tetapi kasih Natal itu menggiring orang kepada pertobatan. Apa yang harus kita lakukan? Datangi orang itu. Persis katanya, ada yang bilang persis. Oke, puji Tuhan. Semua tidak ada yang kebetulan ya. Ini hikmat dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Orang itu dia terpuruk karena dosanya, karena kesalahannya. Kita datangi dia. Kemudian apa yang kita lakukan? Ulurkan tanganmu. Tarik dia. Dekap dia, cium dia, dan katakan engkau mengasihi dia. Dan setelah itu engkau tetap terus dekap, engkau ajak dia berjalan, datang kembali kepada Kristus. Amin saudara, itu yang harus kita lakukan. Kasih menggiring orang kepada pertobatan, karena kasih itu menginginkan keselamatan jiwa. Hari ini engkau punya anak yang bermasalah, mungkin ada anak yang kena narkoba. Jangan mikir, aduh malunya kayak gimana ya punya anak seperti ini. Engkau ngumpat, engkau marah, no. Tetapi yang perlu engkau fokuskan, bagaimana engkau menjadi seorang ibu yang mendampingi anakmu dalam proses kesembuhannya. Supaya dia bangkit kembali sampai dia mengalami pertobatan dan karakternya diubahkan. Amin. Suami mengalami keterpurukan, engkau pun juga tidak perlu marah. Tetapi jadikan itu kesempatan untuk membuktikan bahwa Tuhan itu tidak pernah salah kalau percaya sama kita. Yaitu apa? Jadilah istri penolong. Jadilah istri yang memberikan kekuatan kepada pasanganmu dan katakan, enggak apa-apa,
engkau tidak sendiri. Karena engkau punya aku sebagai penolong. Bergandengan tangan kita selesaikan bukan berdua, tetapi bertiga bersama dengan Kristus. Amin saudara. Saya percaya kalau kita semua melakukan kasih makna Natal, kasih Natal bagi kita sebagai orang percaya. Saya percaya kehidupan keluarga orang Kristen adalah kehidupan yang berbahagia, yang harmonis, dan kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang, bagi gerejamu, dan akan mempermuliakan nama Tuhan. Amin saudara. Yuk kita ingat hari ini apa sih makna Natal bagi kehidupan orang percaya. Yang pertama, kasih itu tidak berbatas. Yang kedua, kasih itu tidak membuat kita terhilang. Yang ketiga, kasih itu menginginkan keselamatan jiwa, mengiring kepada pertobatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang PAW untuk boleh maju ke depan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau berikan biji matamu, Kau tanamkan semua yang ada padaku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari kita hari ini datang di hadapan Tuhan. Saudara, perayaan Natal bukan hanya kita sekedar merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi mari kita memaknai kasih Natal yang begitu dalam di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan itu sempurna. Ketika kita mengalami kasih Tuhan, kita merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sebenarnya apapun yang kita hadapi, kita akan berkata, aku baik-baik saja. Tidak ada satu lagi apapun yang aku perlukan Tuhan. Karena aku mengalami aku punya kasih Yesus di dalam kehidupanku. Selama kita punya Tuhan, kehidupan kita akan baik-baik saja. Mari kita memaknai Natal tahun ini. Ketika Tuhan mengasihi kita, bukankah kita juga ingin mengasihi Tuhan sama seperti Dia mengasihi kita? Bukankah kita juga ingin mengasihi orang-orang di sekitar kita sama seperti Yesus mengasihi mereka? Biarlah mengingatkan setiap kita bahwa kasih itu tidak berbatas. Tidak peduli seberapa banyak orang menyakiti engkau, engkau akan tetap terus bertumbuh, memberikan kasih Kristus kepada mereka. Seberapapun berat kehidupanmu, engkau tetap akan terus bertumbuh. Engkau menjadi berkat bagi orang lain. Karena kasih itu tidak berbatas. Sekalipun engkau mengalami pergumulan, tapi jangan biarkan pergumulanmu itu menghentikan engkau untuk membagikan kasih Kristus kepada orang lain. Dan kasih itu tidak membuat kita terhilang. Karena membuat kasih Tuhan membuat kita merasa semuanya sudah aku miliki karena aku memiliki Kristus dalam kehidupanku. Kita tidak perlu lagi penilaian dari orang lain. Kita tidak perlu lagi orang menghargai kita. Kita tidak perlu penghormatan dari orang lain. Tetapi satu hal yang kita fokuskan, bagaimana hidupku harus berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau kita mengalami kasih Tuhan, maka yang menjadi fokus kita
bukanlah seberapa banyak Tuhan memberkati kita, apalagi kita mencari berkat jasmani, no. Tetapi yang kita pikirkan adalah, Tuhan, bagaimana aku mau bertobat setiap hari. Aku mau mengubah karakterku dulu yang jelek mau aku tanggalkan. Biar aku punya pikiran seperti Kristus, biar aku punya perasaan seperti Kristus, dan biarlah kehidupanku Tuhan meneladani Kristus yang sudah terlebih dahulu mengasihi aku. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami terus mengalami pertobatan, kalau kami terus mengalami perubahan karakter, itu yang akan membawa dampak bagi orang-orang di sekitar kami. Mereka akan dimenangkan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pesan kasih-Mu bagi setiap kami. Roh Kudus, Engkau memeteraikannya di dalam hati kami. Hamba-Mu terbatas, tetapi kuasa Roh Kudus tidak terbatas. Biarlah kuasa Tuhan tetap terus bekerja bagi setiap kami dimanapun kami berada. Sehingga bukan hanya kebenaran firman itu bukan hanya kami dengarkan, tetapi kami punya kerinduan untuk melakukannya. Berikan setiap kami kekuatan dan kemampuan Tuhan, agar apa yang kami terima pada pagi hari ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan satu hal, Tuhan Yesus disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bila kami naikkan pujian ini di hadapan-Mu sebagai rasa syukur dan rasa kami di hadapan Engkau. Mari katakan, seperti kasih Bapa. Seperti Bapa